Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Pada tahun 1858, menurut Rudolf Virchow, seorang dokter dari Jerman menyatakan teori selnya, yaitu omniselula yang artinya bahwa setiap sel berasal dari sel lainnya. Sel memiliki kemampuan untuk membelah atau memperbanyak diri. Pembelahan sel dapat terjadi pada organisme uniseluler maupun multiseluler untuk perkembangbiakan, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Sel yang membelah disebut sel induk, sedangkan sel hasil pembelahannya disebut sel anak. Saat terjadi pembelahan, sel induk akan mewariskan sifat-sifat genetiknya kepada sel anak. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan secara langsung atau amitosis. Pembelahan secara tidak langsung yaitu ada dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan sel secara langsung atau amitosis adalah pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme prokariotik, contohnya yaitu bakteri. Pembelahan sel secara langsung terdapat di dalamnya ada dinding sel, kemudian membran plasma yang di dalamnya terdapat DNA. Tahapan yang pertama yaitu replikasi DNA atau elongasi. Kemudian tahapan kedua, dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Tahapan yang ketiga yaitu septum terbentuk dan DNA terpisah. Dan tahapan terakhir yaitu sel terpisah menjadi dua anakan. Pembelahan sel secara tidak langsung terjadi melalui fase-fase tertentu. Pembelahan sel secara tidak langsung dapat terjadi melalui pembelahan mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis terjadi pada organisme eukariotik. Meiosis hanya terjadi pada organisme eukariotik yang mengalami reproduksi secara generatif atau seksual. Pada organisme eukariotik multiseluler, sel-sel tubuh atau sel somatik dihasilkan melalui mitosis, sedangkan sel-sel kelamin dihasilkan melalui meiosis. Fase yang pertama yaitu mitosis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu interfase dan fase mitotik. Interfase dan fase mitotik terjadi secara bergantian. Fase mitotik meliputi dua tahapan, yaitu mitosis yang segera diikuti oleh sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jika mitosis tidak diikuti sitokinesis, akan terbentuk sel tunggal yang memiliki beberapa inti sel. Pembelahan sel diawali dengan interfase. Interfase merupakan fase persiapan yang paling lama dari keseluruhan siklus sel. Fase interfase dibagi menjadi 3 subfase. Yang pertama ada fase G1 atau GAP1 atau Growth 1 pertumbuhan primer, yang selnya mengalami pertumbuhan selama tampak lebih besar. Fase ini berlangsung 6-12 jam. Kemudian yang kedua ada fase S atau fase sintesis. Terjadi sintesis DNA dan DNA mengalami replikasi. Fase ini berlangsung 6-8 jam. Kemudian fase GAP2 atau Growth 2 pertumbuhan sekunder, terjadi pertumbuhan lagi dan terbentuknya organel-organel sehingga persiapan sel membelah. Fase ini berlangsung selama 3-4 jam. Fase interfase diakhiri, yaitu akan terbentuk nukleus atau inti sel yang mengandung satu atau lebih anak inti. Pembelahan selanjutnya yaitu mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang memungkinkan bagian tubuh untuk beregenerasi. Untuk lebih detailnya, mitosis adalah proses memisahnya inti kromosom menjadi dua inti nukleus yang identik. Mitosis terbagi menjadi 4 fase utama, yaitu profase,
metafase, anafase, dan telofase. Pelengkapnya adalah sitokinesis, yaitu proses terjadi setelah dua inti nukleus inti sel terbentuk. Sebelum sel membelah, sel akan mengalami periode growth, tumbuh, dan rest atau bersiap. Periode ini disebut dengan interfase. Interfase adalah fase sel mempersiapkan diri sebelum membelah. Pada interfase, materi genetik sel mulai memperbanyak diri. Tahapan selanjutnya masuk ke profase. Pada profase, benang kromatin akan memadat dan memendek hingga membentuk kromosom. Setiap kromosom terdiri dari dua kromatid yang berikatan pada sentromer. Pada fase ini, nukleus akan melebur dan membran inti akan ikut juga. Sentromer memiliki dua sentriol. Setiap sentriol akan bergerak ke arah kutub dengan membentuk benang spindle. Benang ini akan menarik setengah dari masing-masing kromosom. Tahapan selanjutnya yaitu metafase. Selama proses metafase, makrotubulus dari benang spindle akan mengikat kromosom sehingga kromosom berada di tengah atau di garis ekuator. Tangan kromatid pada sentromer ditandai dengan adanya struktur protein disebut kinetokor yang terletak pada bagian permukaan kromatid. Berfungsi mengikat kromosom dan memberikan berikatan dengan benang spindle. Tahapan selanjutnya anafase. Selama fase ini, pasangan kromatid akan dipisahkan oleh kinetokor dan setiap bagian kromosom yang tertarik akan bergerak ke kutub yang berlawanan pada saat mikrotubulus memendek. Benang spindle juga akan bergerak ke arah kutub yang saling berlawanan sehingga kromosom berpisah. Ketika kromosom sudah berpisah menuju kutub, maka anafase sudah berakhir. Tahapan selanjutnya yaitu telofase. Dalam fase ini, kromosom tiba di bagian kutub dan benang kromatid mulai melebur sehingga nukleus dan nukleolus mulai terlihat. Ini memicu membran nukleus untuk terbentuk kembali. Tahapan yang terakhir yaitu sitokinesis. Sitokinesis adalah proses pemisahan sitoplasma. Hewan, alur pembelahan, lekukan pembelahan terlihat muncul pada membran plasma yang selanjutnya akan semakin dalam dan terbentuk dua sel yang identik. Pada sel tumbuhan, dinding sel baru mulai terbentuk pada bagian tengah sel dengan formasi piringan sel. Piringan sel akan memanjang ke arah luar hingga dinding sel secara keseluruhan terbentuk dan dihasilkan dua sel identik. Yang kedua yaitu meiosis. Meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahap. Dilakukan oleh organisme eukariotik yang bereproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuh dari sel semula. Fase-fase meiosis menyerupai fase mitosis. Hanya saja pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan sel secara berturut-turut, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sebelum meiosis terjadi interfase. Interfase adalah masa sebelum meiosis 1. Pada interfase terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, DNA akan bereplikasi sehingga terbentuk DNA 2 salinan DNA. Sedangkan sentrosom bereplikasi menjadi 2 buah. Tahapan berikutnya yaitu meiosis yang pertama merupakan tahapan pemisahan kromosom homolog atau pembelahan reduksional yang menghasilkan 2 sel haploid dari 1 sel diploid. Tahapan ini meliputi profase pertama, metafase pertama, anafase pertama, telofase pertama, dan sitokinesis pertama, atau disingkat dengan prometatelopsis. Profase yang pertama merupakan fase terpanjang, yaitu 90% dari waktu yang diperlukan dalam meiosis. Profase pertama terbagi menjadi beberapa
Submetapase ada leptoten atau benang kromatin yang panjang dan tipis mulai memendek, menebal dan memadat menjadi kromosom yang berbentuk seperti benang tunggal. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu zigoten atau kedua sentromer kembar bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom homolog berdekatan dan berpasangan membentuk sinapsis. Kromosom homolog memiliki bentuk, ukuran, dan struktur yang sama kecuali kromosom seks X dan Y. Kemudian ada pakiten. Pakiten itu kromosom yang terlihat sedang berduplikasi menjadi 2 kromatid. Kemudian ada juga diploten. Kromosom homolog saling merenggang. Tetapi pada beberapa bagian dari kromosom homolog terjadi perlekatan atau saling menyilang membentuk kiasma. Kemudian yang terakhir ada diakinesis, yaitu nukleus atau anak inti dan membran inti menghilang. Kemudian terbentuk benang-benang spindle di antara kedua sentrosom yang berada di kedua kutub yang berlawanan. Setelah itu masuk ke tahapan berikutnya yaitu metafase yang pertama, yaitu kromosom bergerak ke bidang ekuatorial sehingga tampak 2 barisan kromosom kembar. Kemudian mikrotubula atau kinetokor dari satu kutub sel melekat pada setiap sentromer kromosom dan mikrotubula dari kutub yang berlawanan menempel pada sentromer kromosom homolog. Kemudian masuk ke tahapan anafase pertama, yaitu benang-benang spindel bergerak dan menarik kromosom homolog ke arah kutub yang berlawanan. Tahapan berikutnya masuk ke telopase 1 dan sitokinesis 1. Pada telopase 1, kromosom homolog sudah berada di kedua kutub. Setiap kutub sudah memiliki 1 set kromosom yang haploid. Kemudian masuk ke sitokinesis, yaitu terjadi secara simultan serentak dengan telopase 1 untuk membentuk 2 sel anak. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya yaitu meiosis 2. Meiosis 2 merupakan tahap pemisahan kromatid saudara dari kromosom haploid. Tahapan metafase yaitu tahapan yang dimana kromosom berjajar di bidang ekuatorial dan terlihat hanya dalam satu baris. Tahapan anafase 2 yaitu benang-benang spindle menarik kromatid menuju kutub. Tahapan terakhir yaitu telopase 2 dan sitokinesis 2, yaitu kromosom berada di kutub, pembelahan sel yang kemudian dilanjut dan sitokinesis menjadi 4 sel yang masing-masing terdiri dari kromosom haploid, yaitu setengah dari jumlah kromosom induk. Fase mitosis dan meiosis menunjukkan aktivitas kromosom yang berbeda-beda. Jika terjadi gangguan, baik pada proses mitosis maupun meiosis dapat menyebabkan abnormalitas kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Pada gametogenesis saat anafase meiosis 1 maupun meiosis 2, pasangan kromosom dapat mengalami gagal untuk berpisah satu sama lainnya sehingga kromosom menuju ke satu kutub. Hal ini disebut dengan non-disjunction. Non-disjunction atau gagal berpisah dapat terjadi pada autosom maupun gonosom. Akibatnya akan dihasilkan gamet abnormal. Pada gonosom, laki-laki dan wanita menghasilkan individu abnormal. Contohnya sindrom Klinefelter dengan kromosom 47 XXY dan sindrom Tanner dengan kromosom 45 X. Kelainan akibat disjunction pada autosom antara lain sindrom Down, trisomi kelebihan kromosom nomor 21, dan sindrom Edwards trisomi kelebihan
kromosom nomor 18. Nah, pada pembahasan sindrom ini akan kita pelajari lebih dalam lagi nanti di materi mutasi. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.